Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida. Di sini saya akan membahas materi dengan tema kedudukan dan fungsi hadis. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kedudukan hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam syariat Islam atau sumber setelah Al-Quran. Kaitannya dengan kedudukan Al-Quran dan hadis merupakan sumber dalam syariat Islam, juga keduanya sulit dipisahkan karena keduanya adalah wahyu. Hanya saja, Al-Quran merupakan wahyu matlu atau wahyu yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik redaksi maupun maknanya, kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Dan hadis atau wahyu ghairu matlu atau wahyu yang tidak dibacakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung, melainkan maknanya dari Allah dan lafalnya dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah orang yang setiap perkataan dan perbuatannya menjadi pedoman bagi manusia. Karena itu beliau maksum atau senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, pada hakikatnya sunnah Rasul adalah petunjuk yang juga berasal dari Allah. Kalau Al-Quran merupakan petunjuk yang berupa kalimat-kalimat jadi, yang isi maupun redaksinya langsung diwahyukan Allah, maka sunnah Rasul adalah bentuk petunjuk dari Allah yang diilhamkan kepada beliau. Kemudian beliau menyampaikannya kepada umat dengan cara beliau sendiri. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sunnah atau hadis merupakan penjelasan Al-Quran. Sunnah itu diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sumber hukum dalam Islam. Dengan demikian, sunnah adalah menjelaskan Al-Quran, membatasi kemutlakannya dan mentakwilkan kesamaran. Banyak peristiwa menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. Antara lain adalah peristiwa berikut ini. Yang pertama ada ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ia pernah berkata, "Saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah. Sesungguhnya, saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya." Selanjutnya ada pada saat Umar berada di depan Hajar Aswad, ia berkata, "Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan mencium." Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahwa yang diperintahkan, dilakukan dan diserukan oleh Rasulullah SAW selalu diikuti oleh umatnya, dan apa yang dilarang selalu ditinggalkan oleh umatnya. Selanjutnya adalah fungsi hadis. Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Namun jika dikompromikan ada 4 fungsi atau bayan. Pertama, bayan takrir, yaitu bayan yang berfungsi menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Dengan demikian, sebuah hukum dapat memiliki 2 sumber sekaligus, yaitu Al-Quran dan hadis. Misalnya, tentang kewajiban sholat, zakat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada bayan tafsir, yaitu merinci dan menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran yang masih global, membatasi yang mutlak, dan mentahsis keumuman ayat Al-Quran. Semua itu dilakukan dalam rangka menjelaskan maksud Al-Quran atau menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran. Misalnya, perintah Al-Quran tentang mendirikan sholat, maka hadis menjelaskan secara terperinci tentang teknis pelaksanaan sholat. Contoh lain, Al-Quran memerintahkan untuk menunaikan zakat, maka hadis menjelaskan beberapa bagian dari harta yang wajib dikeluarkan atau dizakati. Ketiga ada bayan tasyri' atau ziyadah, yaitu membuat atau menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Misalnya, larangan memakan binatang buas yang bertaring atau berkuku, larangan memakai pakaian sutra, dan cincin emas bagi laki-laki, dan lain sebagainya.
Yang keempat ada bayan nasakh atau bayan takdir, yang berarti al-ibtal atau membatalkan, al-ijalah menghilangkan, al-tahwil memindahkan, atau at-takzir mengubah. Kesimpulan materi kali ini yaitu hadis memiliki kedudukan yang sangat urgent bagi umat Islam. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam syariat Islam atau sumber setelah Al-Quran. Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Namun, jika dikompromikan ada 4 fungsi bayan, yaitu yang pertama bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasri, dan bayan nasakh. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.